Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengalaman lagi ya, cara membuat bubu dengan kawat drum dan ukurannya yang tembus jempol lah. Nah, ini bahan utama kita ya, dan peralatan yang digunakan gunting kawat dan satu buah tang kecil. Oke, kita lanjut. Tahap pertama ya, kita potong dulu seperlunya kita. Nah, jadi kalau ukuran saya 9 kolom ya, 9 kolom nanti dikali 4 karena kita bikinnya segi 4, jadi dikali 4. Nah, dikasih lebih satu kolom buat kita menyambungnya. Nah, jadi tahap pemotongan sudah selesai ya, tinggal tahap penyambungan. Dan cara menyambungnya seperti ini ya kawan-kawan, perhatikan baik-baik ya. Nah, kita tumpang satu kolom ke kolom satunya, dan baru ujung dari kawat ram yang kita gunting di tengah tadi kita lipat, yang satunya arah ke bawah dan satunya lagi lipatannya arah ke atas. Nah, buat pengunci. Nah, pertama-tama kita kunci yang di pinggir dulu ya. Nah, habis di pinggir, nah jadi ini sudah selesai ya, tinggal bagian tengah aja lagi. Nah, habis sudah kita kunci dari pinggir dan pinggir satunya lagi, baru kita kunci yang bagian tengah dan seterusnya. Nah, perhatikan ya teman-teman, cara melipatnya seperti ini. Yang satu arah lipatannya ke atas dan yang satunya nanti arah lipatannya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, dan seterusnya ya, sampai semua mulai bawah sampai atas terkunci semua satu persatu. Buat kawan-kawan yang pemula ya, saya sarankan untuk pakai tang ya. Kalau saya sudah terbiasa membuat bubu ini ya kan, malah loncat si kucing. Nah, jadi seperti ini penampakannya ya. Ini yang sudah tersambung semua ya kan. Tahap selanjutnya tinggal
tinggal kita buat, kita lipat menjadi segi 4. Caranya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, letakkan jari satu di bawah, lalu kita tekukan bagian atas. Nah, jadi kita ikuti terus arah yang bengkokannya ini. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan, dan seterusnya sampai berbentuk segi 4 nanti. Nah, saya rasa ini cukup mudah ya pembuatannya dibandingkan bubu saya yang sebelumnya. Nah, habis itu baru kita hitung 9 kolom. Nah, sampai di ke 9 kolom kita lipat lagi. Nah, dan seterusnya ya, jadi sampai berbentuk segi 4 nanti. Nah, jadi ini sudah berbentuk segi 4 memanjang ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Ini tahap membuat pintu masuk ikan ya. Nah, kita hitung sampai 9, baru kita potong dan kita rakit. Untuk panjangnya di sini saya 15 kolom ya. 15 kolom. Nah, kita lipat dua guys seperti ini. Ini bentuk pintu masuknya ini seperti saringan bubu saya sebelumnya ya. Nah, kita lipat dan kita pencet seperti ini ya. Nah, ingat ya kawan-kawan, motongnya jangan pas di samping kolom-kolomnya ya, kasih ujung sedikit biar nanti enak kita. Nah, jadi kita bikinnya dua pintu masuk. Nah, cara pasangnya nanti seperti ini ya. Nah, tapi sebelum kita pasang, kita lubangi dulu. Saya saranin kalau mau kasih lubang jangan terlalu besar lubangnya nanti ya, karena ini kan kita buat sudah elastis, jadi begitu ikan sudah masuk pintunya merapat kembali. Nah, di sini saya potong saya sisakan 2 kolom antara di pinggir sama di pinggir satunya. Nah, dan sengaja ya saya ada kasih runcing-runcingnya itu gunanya penting itu kawan. Nah, agar
ikan nggak bisa kembali. Jadi kalau ikan mau kembali, muka atau matanya itu tertusuk yang tajam itu nggak bakalan dia mau keluar. Nah, jadi ini yang satunya, pintu utamanya kita potong lagi, kita kasih lubang. Tapi di sini ada sedikit berbeda sama yang pintu kedua tadi ya. Nah, di pintu kedua tadi saya sisakan 2 kolom tidak dipotong. Nah, sedangkan ini saya cuma tinggal 1 kolom yang tidak dipotong. Gunanya agar lebih elastis, karena ini pintu pemasukan pertama, agar nggak terlalu keras dia masuk. Jadi lebih kita buat elastis daripada yang pintu kedua. Nah, jadi di sini perbedaannya. Nah, dia lebih elastis kawan-kawan. Oke, kita lanjut bagian pemasangan. Pasangnya jangan sampai ketuker ya kawan-kawan. Nah, pintu masuk bagian yang di dalam agak sempit daripada pintu masuk yang bagian pertama. Nah, jadi cara pasangnya ini cukup mudah ya. Pertama-tama yang kita kaitkan bagian pinggirnya dulu kawan-kawan. Nah, bagian pinggir dari keempat sisi. Nah, jadi ini sudah terpasang ya. Nah, oke, kita lanjutin ke pemasangan yang kedua ya. Kita lanjut ke pemasangan kedua. Nah, masangnya harus sejajar ya, jangan terbalik. Nah, oke, kita pasang. Pintu pertama untuk masuk ikan sudah terpasang, bos. Nah, cukup elastis kan, karena kita motongnya agak banyak ya kan.
lanjut. Jadi ini buat tutupnya bos. Nah seperti ini ya. Nah ini kita hitung 9 kolom segi 4. Kita potong. Sekarang kita buat pintu untuk mengeluarkan ikannya. Nah, jadi kita lipat agar tidak nyangkut-nyangkut nanti ya. Kalau untuk urusan pintu keluar ikan terserah kalian aja bos. Tapi kalau saya biasanya bikin ukurannya supaya tangan bisa masuk, biar kita bisa enak bersihin bubu ya kan. Siapa tahu ada sampah-sampah, jadi kalau tangan bisa masuk enak. Nah kita lipat dulu. Jangan lupa bagian sininya kita lipat juga seukuran tutupnya tadi ya. Nah ini sudah saya lipat bagian pintu keluar ikan nanti ya. Oke, sekarang kita pasang. Cara pasangnya sama seperti biasanya bosku, terutama bagian pinggir dulu kita kaitkan. Jangan langsung di tengah, tapi bagian pinggir dulu ya. Pinggir, dari pinggir ke pinggir. Nah jadi ini tiga sisi aja ya yang kita kaitkan, karena satu sisi kan kita nggak kita kaitkan karena untuk pintu keluar ikan. Nah ini sudah selesai kawan ya. Kalau bisa melilit bagian di daerah sini agak kuat seperti ini ya. Lilit beberapa kali sampai intinya kuat lah, karena di sini nanti tekanan ikan. Nah dan ini pintu keluar untuk ikan. Nah jadi bentuk bubunya seperti ini ya. Nah ini jarak antara pintu pertama dan pintu kedua. Kalau bisa jangan terlalu rapat dan jangan terlalu jauh. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, tahap berikutnya kita masukin botol ya, kita ikat. Fungsi dari botol yang saya masukkan ini fungsinya untuk penimbul
agar bubu nggak tenggelam ya kan, karena kalau pas kita pasang air tiba-tiba naik, bubu tenggelam, ikannya akan mati semua kawan, maka akan sia-sia. Nah sekarang tinggal kita ikat bagian untuk penutup dari pintu pengeluaran ikan. Ini tahap terakhir ya, karena kalau ikan itu kalau dalam bubu banyak, pas air tiba-tiba naik, bubunya tenggelam, kan sayang tuh, mati semua. Jadi itu fungsinya nimbul botol yang saya masukin ini. Nah jadi cara mengikatnya seperti ini nanti ya. Oke, sudah selesai.